Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini kembali melanjutkan renungan kita yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Baik hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Dan yang dampaknya hampir tidak terlihat sampai masalah hidup atau mati. Misalkan saat pagi hari alarm berbunyi, pilih bangun atau pilih kembali tidur. Atau saat mau mengganti pakaian, kita pilih pakaian yang berwarna hitam atau berwarna putih atau berwarna yang lain. Atau saat makan, pilih masakan yang seperti apa untuk kita makan. Alangkah enaknya dan menyenangkan kalau di satu restoran tersedia makanan yang berlimpah dan dengan begitu banyak pilihan. Kita bebas memilih semua makanan yang ada. Tetapi ada satu catatan daripada restoran tersebut, bahwa dari semua makanan yang boleh kita pilih, ada satu makanan yang tidak boleh kita makan karena berbahaya. Mungkin karena mengandung racun yang mematikan, sehingga ketika kita makan, kita pasti akan mati. Dan semua boleh dimakan. Hanya satu tidak boleh makan. Gampang bukan? Hanya satu yang tidak boleh. Jadi masih ada begitu banyak pilihan yang kita bisa pilih untuk kita bisa makan. Di pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 di kitab Kejadian, Tuhan memberi satu perintah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Saudara-saudara, di Taman Eden, ketaatan manusia diuji dengan hal yang sangat sederhana. Dengan hal yang sangat sepele. Tapi bila melanggar akan berakibat sangat fatal. Tetapi kitab Kejadian pasal 3 ayat ke-16, ayat ke-6 mengatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kita menemukan bahwa akhirnya manusia jatuh juga. Iblis memperdaya manusia dengan membohongi supaya manusia taat pada iblis dan tidak taat pada Allah. Awalnya ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihatlah tipu daya iblis. Dia menyerang dengan klaim bahwa Allah itu tidak baik. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan. Pernyataan itu memancing Hawa untuk bercakap-cakap dengannya. Dan akhirnya manusia pun diperdaya oleh iblis. Serangan iblis dimulai dari yang paling lemah, yang paling sederhana, dan yang paling kecil. Sampai yang paling berat dan yang paling kuat. Hingga pertahanan manusia menjadi hancur dan berantakan. Saudara-saudara, itulah gambaran dari ketidaktaatan Eden. Di Taman Eden, semua boleh kamu pilih untuk dimakan. Tapi hanya satu yang tidak boleh. Eden menjadi kisah pilu karena di antara begitu banyak hal, begitu banyak makanan yang boleh dimakan. Manusia justru memilih satu-satunya yang tidak boleh dimakan. Itulah pemberontakan manusia kepada Tuhan Allah. Dan itu adalah dosa. Ketidaktaatan manusia di Taman Eden membawa Kristus bergumul dengan begitu hebat di Taman Getsemani untuk menyelesaikan dosa manusia. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Di Taman Getsemani semua tidak boleh. Tapi hanya satu-satunya yang boleh. Pilihan yang sangat sulit, bukan? Semua tidak boleh. Apapun tidak boleh. Kecuali satu-satu yang boleh.
adalah meminum cawan pahit murka Allah itu. Tetapi Kristus tetap memilih satu-satunya yang tidak boleh itu, yaitu taat menerima cawan pahit murka Allah, kesengsaraan itu. Walaupun mengerikan dan menyakitkan, sampai Tuhan berkata, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di Taman Eden manusia tidak taat. Di Taman Getsemani Kristus Yesus taat kepada perintah dan kehendak Bapa. Pilihan dan ketidaktaatan manusia pertama di Taman Eden membawa Kristus hanya boleh memilih satu-satunya pilihan, yaitu minum cawan pahit murka Allah akibat daripada ketidaktaatan manusia di Taman Eden itu. Sangat tidak adil. Manusia yang berulah, Allah yang menanggung dosa di salib. Karena ia tahu bahwa manusia tidak akan mampu menanggung akibat daripada pilihannya itu. Hari ini masalah dosa dari ketidaktaatan manusia telah diselesaikan oleh Kristus di atas salib. Hari ini ketika kita harus memilih, apa yang akan kita pilih? Apakah hal yang menyenangkan diri sendiri atau hal yang menyenangkan Allah? Kiranya Tuhan menolong kita, dan Dia pasti menolong kita untuk memilih yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.